Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sanda, dosen IPB University dan pemilik Esapol. Jadi siang ini kita akan menyampaikan dan menunjukkan bagaimana kita memberikan perlakuan mutasi dan varigata ke beberapa jenis tanaman. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada yang besar, ada yang kecil, jenis monstera. Yang varigatanya beberapa ini udah mulai daunnya udah mulai kelihatan tuh bolong-bolongnya. Ya, varigata. Ini juga hanya albino putih semua nih. Nah, kalau albino gini, yang mudah mati ini karena nggak perawat di atas ya, sayang sekali. Albino semua ini harus penanganan yang khusus. Nah, kemarin di grup dipertanyakan apa yang dimaksud dengan seludang daun ya. Nah, seludang daun ini adalah kayak semacam penutup tangkai daun sehingga menutupi tunas atau pucuk apikal. Kita lihat ya yang mana bentar. Nah, ini sebagai contoh ya. Kelihatan? Ya, kalau lihat ini, ntar saya ambil ini penunjuk. Nah, ini daun muda, kelihatan? Ya, ini kuncup daun yang baru tumbuh. Nah, kuncup daun ini muncul dari seludang daun yang muda ini. Ya. Nah, ini adalah seludang daun yang tua yang sudah patah ininya. Jadi kalau kita mau mencari titik tumbuh, maka kita harus mencari dasarnya, pangkalnya. Jadi kayak misalnya ini kan ada pangkal nih, garis ruasnya ya. Ini ruasnya, ini ruasnya, ini ruasnya. Nah, berarti kalau untuk titik tumbuhnya itu adalah di dalam dari pucuk muda ini. Jadi sangat terletak di dalam sekali. Sehingga kalau kita teteskan di sini pun, ini kemarin yang bilang dia teteskan ini kan seludang daun dari yang tua ini. Padahal masih ada daun muda, terus ada daun kucuk, dan di dalamnya lagi itu ada meristemnya. Jadi untuk ke dalamnya kan agak sulit tadi itu. Jadi kita harus masuk ke dalam, disuntik atau dengan tadi itu disayat tadi itu ya. Nah, kalau seperti ini kita lihat semua tadi ini, maka sebenarnya perlakuan untuk mutasi varigata itu sebaiknya langsung ke titik tumbuhnya. Ya, ke titik tumbuhnya. Nah, kalau misalnya tertutup ini agak sulit kan gitu ya. Jadi bisa juga misalnya kayak seperti kemarin ditanyakan, ini kita berikan saja di sini misalnya semuanya tadi itu sambil ditetes semuanya. Cuma kalau perlakuan seperti itu, maka kemungkinan besar untuk terjadinya mutasi varigata itu lebih dominan di areal yang bukan meristemnya. Jadi misalnya di sini kita kasih yang kena adalah titik lateral di ketiak daun ini, bukan di meristem apikalnya, ya, meristem apikalnya. Nah, di sini kita lihat yang ini misalnya, ini monstera yang besar ini, bisa kelihatan nggak? Nah, tadi sebagai contoh misalnya, ini seludang daunnya, coba lihat sini. Ini daun muda, maka seludang daunnya yang ini, ya, dia masih menempel di sini, masih menempel. Nah, kita lihat di sini kan ada ruas nih. Ini daun nih, seludang daun dari yang muda ini. Ini seludang daun dari ini seludang daun ini. Jadi kalau misalnya, nah prinsipnya adalah tadi itu kita harus mencari ini ruasnya ini ruasnya. Ini ruasnya. Jadi ruas dari daun yang muda itu di sini. Ya, berarti titik meristemnya itu ada di sini, pas di sini. Untuk daun ini meristemnya ada di sini. Dia di bagian tengah dari seludang daun. Kita coba ya, kita buka ini. Ini dikorbankan berarti. Nah, ini udah mulai kebuka. Nah, ini batangnya ikut kepotong. Ini coba lihat ya.
nggak terlalu kelihatan. Jadi ininya titik tumbuhnya itu adalah ini yang melendung ini, kelihatan nggak melendung tuh ini ya, ini ya, kelihatan titik tumbuh ini ada titik yang apa mendul ini putih. Nah ini adalah meristem lateralnya. Nah ini yang harus kita kasih perlakuan. Jadi ini bisa kita sayat kecil gini, kita sayat kecil itu ya. Terus ini kita kasih perlakuan. Nah situ udah kita siapkan ada EMS mutasi. Sebentar, ini sudah kita siapkan EMS nya, Ethylmatis sulfonat. Nah ini harusnya cukup setetes ya, karena ini konsentrat, ini mahal. Nah ini kita teteskan sini yang sudah kita lukai tadi, karena posisinya di bawah dia susah karena dia harus tadi tumpah. Nah kembali supaya untuk mengoptimalkan ini kita tetes aja di sekitar sini semua supaya dia bisa ikut masuk juga ke dalamnya ya. Terus bahkan di setiap daun. Harapannya bahwa nanti titik tumbuh ini semuanya bisa kalau mau hematnya itu sebenarnya titik tumbuh ini saja cukup, yang tadi itu yang luka ini. Nah ini harusnya sesering mungkin ya, sesering mungkin. Jadi misalnya pagi, siang, sore dan sebagainya. Nah kemudian supaya nanti kita mendapatkan hasil yang optimal, kalau kita nggak sayang larutan misalnya, kan sebenarnya mahal ini ya, tapi sebenarnya relatif ya. Ini kita teteskan aja di sini yang banyak kan gitu ya. Harapannya nanti terjadi perubahan. Nah ini harus hati-hati yang saya bilang bahwa peluang kalau kayak gini nih, peluangnya mutasi tadi itu bisa terjadi di tempat yang lain tadi itu. Oke, ini untuk yang monstera ini. Nah sekarang kita lihat yang umbi. Kemarin kan ditanyakan. Nah ada yang sebelah sana. Apa sih bedanya umbi, rimpang dan ini? Ini rimpang, ya, rimpang jahe. Jadi rimpang jahe ini bunga dari jahe. Ini ada titik-titik tumbuhnya, ada ruasnya dan sebagainya. Ini bawang. Nah, kalau bawang seperti ini, sebenarnya titik tumbuhnya itu ada di pangkalnya, kan gitu ya. Bukan ini, jadi sebenarnya ini seludang daun juga ini segini. Jadi di pangkal daunnya. Jadi kalau misalnya nanti Anda mau memberikan perlakuan tadi itu seperti ini. Ini kita ambil misalnya ya. Ini variegata nih, kaktus kodok. Ini anakannya. Maka kita bisa buka ini seludangnya. Kita ambil pisaunya. Nah kita perhatikan di sini. Ini daun-daunnya, ini daun mudanya. Berarti semua seludang tadi itu kita harus buka mulai dari daun yang terluar. Daun yang terluar di sini yang ini. Ini kita potek. Kalau bisa dipotek, dipotek. Kalau enggak ya. Tadi itu kayak itu dipotek rusak. Jadi harusnya di pisau seperti ini supaya hasilnya bagus. Nah. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Nah ini juga ini. Nah, terus sampai ke bagian pangkalnya ini, seludangnya masih nutupin, ini agak susahnya ya. Jadi kalau biasa kultur jaringan pasti sudah biasa untuk mencari meristem ini di tengah sini. Ini harus nah ini seludangnya harus dibuka dulu. Nah, jadi sebenarnya dia ada di dalamnya dari daun muda ini. Jadi kalau misalnya ini agak susah lagi nih karena bukannya kita potong aja bagian atasnya, karena sebenarnya titik tumbuhnya di sini ya. Ini kita misalnya potong sini. Nah
Nah, tuh ada lubangnya, dia ada di dalam sebelah situ, di pangkalnya tadi itu. Jadi ini yang kita teteskan di sini. Nah, ini seludang-seludang daun tadi itu di bagian pangkalnya, bagian dalam itu ada titik tumbuh lateral. Jadi kalau misalnya kita mau ngasih perlakuan ini, misalnya ini di sini ya, ini kita tanam lagi. Nah, ini yang kita kasih perlakuan mutasi varigata. Bentar. Nah, ini diberikan setiap hari pagi, siang, sore selama 2 minggu. Jadi selama proses tumbuhnya sel-sel di titik tumbuh tadi itu diharapkan dia terpapar terus oleh perlakuan mutasi dan varigata. Dengan intensi seperti itu diharapkan bisa menghasilkan daun atau tunas yang varigata. Nah, ini kalau ini ada contoh, ini adalah bonggol. Jadi pengertian bonggol di sini adalah batang yang dia berfungsi sebagai akar ya, karena dulu di sini udah tumbuh akar dan ini yang ininya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini seludang daunnya ya, di sini juga seludang daun. Jadi sebenarnya di setiap ruas itu ada titik tumbuh. Nah, ini titik tumbuhnya nih contohnya nih, gitu ya. Ini udah tua sekali. Jadi di setiap seludang daun ada. Nah, ini kalau misalnya kita buka di sini juga ada, coba kita buka ya. Ini yang seludang daun yang sudah tidak ada daunnya, kita buka. Ini garisnya, makanya dia di sekitar garis itu agak atas sedikit. Nah, ini kebuka. Nah, itu lihat kan titik tumbuhnya. Ini ada merah-merahnya apa nih? Nah, ini titik tumbuhnya yang ini. Yang ini yang kita lukai gitu. Sebenarnya lukai tadi itu supaya kena ke meristemnya, karena ini titik meristem tapi di bagian dalam. Nah, kayak gitu. Nah, ini yang kita kasih tetes saja. Tetes. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, bila kita memberikan perlakuan mutasi ke tanaman yang seperti model seperti ini, ya tadi itu karena dia susah, karena ini tertutup seludang, maka untuk mudahnya tadi itu ya kita diberikan di sini saja. Tapi kembali bahwa mutasi yang dihasilkan nanti berpeluang dia tidak stabil, karena belum tentu dia bisa masuk ke dalam titik meristemnya ya. Nah, pemberian mutasi dan varigata seperti ini banyak menghabiskan bahan. Jadi sebenarnya kita rugi, tapi kenapa sebenarnya nggak rugi juga kalau ternyata berhasil, kan keren juga. Nah, akan lebih efisien kalau kita memberikannya di anakan seperti ini. Kalau di tray seperti ini dia masih anakan, maka peluang untuk bisa menghasilkan mutasi jauh lebih besar. Ini kita teskan di sini. Nih, di setiap pangkal-pangkalnya tadi itu dari umbi, maka nanti peluang mutasinya akan lebih besar karena dia masih ukurannya kecil ya. Dan kalau dia sudah varigata seperti ini, peluang untuk ininya juga lebih beragam lagi. Oke, itu. Nah, demikian juga dengan ini jenis apa kalatnya ya. Nah, ini kita teteskan di kuncup-kuncup daunnya. Kuncup-kuncup daunnya. Karena sebenarnya tumbuhnya tunas baru nanti berasal dari titik-titik tumbuh itu. Kemudian di bonggol-bonggolnya. Wah, ini bisa. Nah, jadi kalau pemberian di sini kamu boros bahan, tapi nanti kalau jadi, wah, kita senang sekali. Oke, demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.